Kalau kalian pikir jadi petani itu cuma soal menanam dan menunggu panen, kalian belum tahu bagian paling menyakitkannya. Bagian ini jarang diceritakan, bukan karena tidak ada, tapi karena terlalu pahit untuk diulang. Dulu kami pernah berdiri di ladang ini, melihat tanaman yang sudah kami rawat berbulan-bulan, dan dalam satu malam semuanya berubah. Dan di hari itu kami hampir berhenti jadi petani. Terkadang orang kota sering bilang, hidup di desa itu tenang ya. Tenang. Tenang itu hanya terlihat dari luar. Yang tidak mereka lihat adalah modal yang terus keluar. Terkadang harga pupuk masih terasa sangat mahal bagi kami. Terkadang cuaca yang tidak bisa kami tebak. Dan harga panen yang kadang seperti menjatuhkan harga diri. Petani itu bukan cuma soal cangkul dan tanah. Petani itu soal bertaruh. Bertaruh waktu, bertaruh tenaga, bahkan bertaruh masa depan. Dan yang paling menyakitkan, kita tidak pernah tahu apakah taruhan itu akan menang atau kalah. Nggih, Mak. Lah nembe adan nek pun wangsul. Karo jagung. Nggih. Nggih, mugi-mugi, Mak. Amin. Nggih niki enten urete ndedak mateni. Ada satu momen yang jarang sekali petani ceritakan. Saat tanaman sudah hijau, sudah berbunga, sudah terlihat menjanjikan. Tiba-tiba hujan datang tidak seperti biasanya, atau hama datang tanpa permisi. Tepat saat panen tiba. Dan disitulah rasa sakit itu muncul. Bukan karena capek, tapi karena usaha berbulan-bulan terasa seperti tidak dihargai. Orang hanya melihat hasil. Tidak ada yang melihat begadang menjaga ladang. Tidak ada yang melihat tangan yang kepalan. Tidak ada yang melihat pikiran yang tidak pernah tenang. Petani jarang mengeluh, bukan karena kuat, tapi karena sudah terbiasa menelan kecewa sendirian.
Bagian paling menyakitkan jadi petani bukan soal panas, bukan soal hujan, atau bukan soal lumpur, tapi saat pulang ke rumah dan harus tetap terlihat kuat di depan keluarga. Padahal kalian tahu, panen biasanya mungkin tidak cukup. Biaya sekolah, kebutuhan rumah, utang pupuk, semua berputar di kepala. Dan tidak semua orang kuat menghadapi tekanan itu. Itulah kenapa banyak anak muda desa memilih pergi. Mereka tidak takut kerja keras. Mereka hanya takut mengulang luka yang sama. Ini tidak menyalahkan mereka, karena kami pun pernah berpikir untuk pergi. Jika teringat hari itu, kami melihat hasil panen yang jauh dari harapan. Hitung-hitungan sederhana saja sudah jelas, nggak sebanding dengan modal. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Kami duduk lama di pinggir ladang, diam, bukan karena menyerah, tapi karena lelah melawan sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Dan disitulah kami sadar, inilah bagian yang tidak pernah diceritakan petani. Rasa ragu, rasa takut, rasa ingin berhenti. Tapi anehnya justru di bagian paling menyakitkan itu, kami menemukan alasan kuat untuk tetap bertahan. Karena menjadi petani bukan cuma soal uang. Ini soal warisan. Soal tanah yang dulu digarap orang tua kita. Soal identitas. Kalau semua pergi, siapa yang akan menjaga ladang ini? Siapa yang akan menanam? Siapa yang akan memberi makan negeri ini? Bagian paling menyakitkan itu ternyata bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji. Apakah kita benar-benar mencintai jalan ini, atau hanya bertahan karena terpaksa? Dan kami memilih bertahan bukan karena mudah, tapi karena kami tahu tidak semua orang kuat menjalani, dan justru karena itu jalan ini sangat berharga. Kalau kamu sedang berjuang di jalan yang sepi, ingat satu hal. Bagian paling menyakitkan dalam hidup seringkali adalah bagian yang membentuk kita. Petani mungkin jarang bercerita, tapi bukan berarti mereka tidak merasakan apa-apa. Dan kalau kalian menonton sampai detik ini, terima kasih sudah mau melihat sisi yang jarang diperlihatkan. Karena menghargai petani dimulai dari memahami perjuangannya. Jadi menurutku nggak semua orang kuat menjalani jalan ini. Dan mungkin karena itu jalan ini berharga. Menurut kalian, apa bagian yang paling berat jadi petani? Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan dan penuh kebahagiaan.